Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, Malaysia, Taiwan, Thailand, Hong Kong, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari ini teman-teman yang menonton video-video saya bertambah sehat, bertambah fit, bertambah semangat lagi, dan jauh lebih sehat lagi, terus jauh lebih semangat lagi sampai benar-benar sungguh total teman-teman. Jumpa lagi bersama Bang Andi di channelnya Kang Sunandi. Gak jauh saya akan memberikan seputaran asam lambung GERD, inisiatif psikomatis. Ya Masya Allah. Dan yang pertama, sekali lagi teman-teman, saya bukan dokter. Yang kedua, saya bukan ahli teman-teman. Jadi saya bercerita itu berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya. Dari pertama saya sakit, terus sampai masa pemulihan, dan sehingga sampai sembuh total. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan teman-teman, berkat adanya channel-channel saya yang saya upload teman-teman, yaitu menjadikan jalan, mudah-mudahan menjadikan jalan keluar untuk teman-teman yang sedang menderita asam lambung GERD, inisiatif psikomatis, dan mudah-mudahan teman-teman bisa jadi keluar daripada penyakit ini sehingga sampai sembuh total. Amin Allahumma amin teman-teman. Nah, setidaknya paling tidaknya teman-teman, video-video saya itu untuk bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan gundah gulananya di rumah. Mudah-mudahan juga teman-teman bisa bangkit teman-teman. Baik teman-teman yang belum subscribe di channel saya teman-teman, itu yang belum subscribe teman-teman, subscribe terlebih dahulu teman-teman, karena buat saya pribadi subscribe itu sangatlah penting teman-teman. Biasanya penting bagaimana? Karena jujur teman-teman, agar video-video saya bisa berkembang teman-teman. Kalau seumpama video-video saya sudah berkembang teman-teman, yang insya Allah saya pun juga akan pertama semangat bikin videonya. Saya tuh terus juga saya akan bikin lebih giat lagi untuk bikin videonya gitu, yaitu video yang nggak jauh dari seputar asam lambung GERD, inisiatif psikomatis. Baik teman-teman, untuk tema kali ini teman-teman, saya akan bikin tema yaitu kunci. Ya, kunci agar ketika pikiran buruk itu datang teman-teman. Jadi kunci tema untuk kali ini itu bagaimana cara untuk memberikan motivasi untuk diri sendiri agar kita itu jauh lebih semangat lagi, jauh lebih sehat lagi tentang yang penderita asam lambung GERD, inisiatif psikomatis disorder teman-teman. Nah, kunci agar kita bisa mengalihkan dari pola pikiran-pikiran yang buruk, kunci daripada jalan keluar dari pikiran kita yang negatif teman-teman. Ini sesuatu yang dikatakan buat orang yang sudah sembuh daripada asam lambung GERD, inisiatif psikomatis teman-teman, itu mudah teman-teman. Tapi kalau yang belum, masih merasakan masih 50% ataupun masih 70% itu teman-teman, itu ya masih dikatakan gampang-gampang susah teman-teman, karena sensasinya suka nyolek-nyolek, kadang-kadang sensasinya suka hilang timbul teman-teman. Itu dulu pengalaman saya dulu teman-teman. Baik teman-teman, untuk agar teman-teman bisa lebih tahu sampai selesainya teman-teman, tolong jangan di-skip video-video saya teman-teman, biar teman-teman itu biar paham bagaimana cara mengambil sikap ketika pikiran-pikiran buruk itu datang kepada kita gitu teman-teman. Jadi baik teman-teman, kita bahas untuk bagaimana caranya untuk mengatasi ketika pikiran-pikiran buruk datang. Itu kuncinya bagaimana. Yang pertama teman-teman, ketika pikiran buruk itu datang, karena terjadilah respon apapun refleks dari tubuh kita yang dikatakan ada timbulnya sensasi teman-teman. Yang pertama, sensasi itu banyak teman-teman, karena yang punya penderita asam lambung GERD, inisiatif psikomatis itu sensasinya bisa dikatakan 1001 sensasi. Itu enggak langsung semuanya datang, tapi macam-macam teman-teman. Kepala pusing, kepala bagian atas tapi depan, ada bagian samping. Yang terutama yang punya penderita asam lambung GERD, inisiatif psikomatis, itu paling sakit, yang paling horor itu bagian belakang teman-teman. Itu yang saya rasakan teman-teman. Terus urat leher itu di sini hangat sama kenceng teman-teman gitu, kenceng. Terus kenceng, bagian belakang juga sakit. Udah gitu bagian badan belakang balikat terasa kaku, nggak enak, pinggang juga sakit teman-teman, terutama dada sebelah kiri ini, belah kiri saya itu terasa sakit gitu, terus ulu hati selalu mengganjal sampai ke kerongkongan, itu dikatakan kering dan panas, mata buram, terus keliengan, apalagi kalau kita berpikir tentang buruk itu terasa kayak aduh kayaknya mau pingsan dan sebagainya. Itu banyak, telinga berdenging, terus kaki dingin, terutama kaki dingin, tangan tremor, semuanya gak enak. Dan itu masih banyak lagi teman-teman, sensasi-sensasi yang suka hilang timbul teman-teman. Itu yang dulu, itu pengalaman saya teman-teman. Nah, untuk mengatasi ketika misalnya ada sensasi itu datang, otomatis teman-teman, pikiran kita lah selalu kemana-mana teman-teman. Waduh, pokoknya lucu teman-teman. Selalu jangan-jangan saya ini mau mendekati kematian. Jangan-jangan saya ini berpikir tentang penyakit berat. Jangan-jangan saya ini terkena penyakit yang berat, dikatakan dari kepala, bau, semua dari ujung kepala sampai ke ujung kaki teman-teman. Itu semua akan merasakan, sehingga kita itu tidak bisa fokus untuk pikiran negatif. Selalu
selalu tidak fokus ke pikiran positif, selalu negatif aja. Itu berpikirnya seolah-olah harapan kita sudah nggak ada, harapan kita menipis teman-teman, soal seperti itu. Jadi makanya orang yang punya penderita asam lambung anestesi psikomatis itu orang yang sangat terpuruk, merasa dirinya itu orang yang sangat terpuruk, merasa dirinya itu orang yang tidak ada, kayaknya tidak ada semangat lagi, untuk bahagia pun sulit teman-teman. Walaupun anak, istri, ya kakak semuanya, orang tua ngumpul, orang pada bahagia semua, kita yang punya penderita asam lambung anestesi psikomatis itu murung teman-teman. Walaupun kita ketawa, walaupun kita senang teman-teman, itu pikiran kita sudah udah nggak enak teman-teman. Kita rasanya udah nggak bisa. Walaupun kita lagi nonton sesuatu yang membuat kita senang teman-teman, hobi kita, tapi kalau pola pikir kita masih sensitif teman-teman, itu susah untuk bahagianya. Nah, bagaimana caranya untuk mengalihkan agar ketika sumpama sensasi itu datang, terus kita tidak berpikir negatif, selalu berpikir positif. Begini teman-teman, ketika sensasi itu datang, terutama bangun tidur teman-teman nih, terutama bangun tidur, ketika bangun tidur itu datang, sensasi itu langsung muncul. Sebelum kaki kita turun ke lantai teman-teman, itu sensasi sudah muncul, itu baru bangun tidur, itu saya dulu teman-teman. Nah, ketika muncul sensasi itu, saya berpikir, walaupun pada saat itu saya berpikir negatif, aduh kok gini lagi ya, kok saya begini lagi ya, kok saya begini lagi, itu saya langsung alihkan, masa bodoh amat pokoknya. Tuh gitu teman-teman, masa bodoh apapun yang terjadi, itu hakikatnya, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak bisa menolaknya teman-teman. Maka tapi yakinkan, tanamkan yakin. Yang kedua, tanamkan keyakinan, yakin bahwa kita itu tidak apa-apa. Apalagi teman-teman, kurang bagaimana teman-teman, mohon maaf, kita sudah bolak-balik rumah sakit, bolak-balik IGD, terus aja hasil kata dokter apa? Kata dokter, bapak ataupun ibu itu nggak apa-apa, bapak itu nggak apa-apa, ibu itu semuanya dicek normal semua, bapak itu hanya terkena asam lambung saja. Asam lambung yang apa modelnya? Yang GERD saja, asam lambung yang GERD. Itu dulu saya seperti itu teman-teman. Dicek bolak-balik sampai puluhan keluar masuk rumah sakit, bapak nggak apa-apa. Nah, itu menjadikan saya dipikir lagi, selama saya bolak-balik cek ke dokter, ke rumah sakit dan sebagainya, saya dikatakan nggak apa-apa, tapi sensasinya begini, ya saya yakin. Apapun kata dokter bahwa saya nggak apa-apa, saya yakin. Makanya saya bisa dikatakan saya penuh kuat, penuh semangat itu, saya yakin nggak apa-apa dan tidak akan terjadi apa-apa. Makanya saya bilang dibawa santai, walaupun sensasinya sangat horor teman-teman, walaupun sensasinya sangat menakutkan pada waktu itu. Aduh, jangan-jangan nih, apa bener nggak sih dokter ini pinter nggak sih nih? Jangan-jangan dokter ini salah mendiagnosa, jangan-jangan dokter ini salah. Saya selalu berpikir seperti itu, walaupun rasanya sangat luar biasa teman-teman. Maka di situ alhamdulillah teman-teman, saya untuk bisa memasakkan diri pada waktu itu, saya yakin positif bahwa saya itu tidak apa-apa, dan saya apapun yang terjadi itulah hakikatnya yang terbaik untuk saya, dan saya yakin itu tidak akan terjadi apa-apa. Maka saya paksakan ke kamar mandi, walaupun saya takut, saya paksakan untuk tidak, dalam artikan saya tidak akan apa-apa dan saya akan aman-aman saja. Terus saya pergi kemana-mana walaupun badan gemetar teman-teman, terus kepalanya agak berat gitu, keliangan sangat luar biasa gitu teman-teman. Terus mata buram, serasa kayak mau pingsan, telinga udah nggak karuan-karuan, badan pokoknya udah nggak karuan-karuan. Tapi saya yakin saya tidak akan terjadi apa-apa. Gitu teman-teman. Saya terus pergi ke suatu keramaian. Saya pergi ke tempat-tempat, dikatakan tempat itu yang dikatakan sangat yang saya takutin dulu itu. Ya Allah, saya coba. Tapi nyatanya memang teman-teman, walaupun keringet dingin keluar, walaupun keleyengan, walaupun teramat sangat-sangat mau pingsan, terasa sangat mau pingsan teman-teman, tapi tidak akan terjadi pingsan teman-teman. Dan itu saya bilang, iya ya, dulu saya berapa kali teman-teman, itu hanya nggak sampai puluhan lah teman-teman, saya mungkin kurang lebih 7-8 kali itu saya mencoba tempat-tempat yang dikatakan tempat keramaian, tempat-tempat yang dikatakan liburan, yang bisa menghiburnya. Saya akan berusaha, karena saya mau sembuh teman-teman. Pada waktu itu saya maksain gitu kan, saya pada waktu itu bawa keluarga sama bawa temen yang barangkali di jalan ada apa-apa. Saya coba, ternyata teman-teman tidak terjadi apa-apa. Setelah itu suatu ketika saya pergi keluar kota, saya nyetir berdua, yang bisa nyetir saya doang gitu kan. Nah terus istri nggak bisa nyetir kan, barangkali dilalah macet teman-teman. Macet itu kalau saya lihat Google Map itu udah jauh kemana-mana, kota jauh, apalagi rumah sakit itu langsung teman-teman. Itu saya langsung sendawa terus-terusan, panik teman-teman. Paniknya pada kata istri, kenapa sih? Gimana sih, ada apa sih? Pokoknya saya takutnya berpikirnya apa? Kalau saya terjadi apa-apa gitu kan. Kalau saya terjadi apa, ini macet total nih teman-teman, macet total. Ini kalau saya terjadi apa-apa, siapa yang membawa saya ke rumah sakit? Nah terus
Terus bagaimana nasib keluarga saya di dalam mobil dan sebagainya. Terus nanti gimana sih? Itu selalu berpikir apa? Padahal belum terjadi, itu baru macet doang. Itu pertama kali saya terkena serangan panik attack, teman-teman. Itu selalu berpikir yang tidak-tidak. Udah baru sembuh, baru siuman, udah berani mengasah mental. Ketika itu macet total, panjang banget, teman-teman. Dan itu rumah sakit jauh, kota jauh. Kalau ada apa-apa bagaimana, orang nggak mungkin. Bahasanya ambulan pun juga macet, nggak bisa pada waktu itu, teman-teman. Nah, di situ saya berpikir, oh iya, ternyata saya setelah melewati 2 jam masa macet itu, ya nggak apa-apa. Walaupun pada di tengah-tengah jalan waktu macet itu, teman-teman, itu saya sendawa, teman-teman. Pusing, pikirannya udah macem-macem, udah kemana-mana ngocehnya. Sensasi hilang timbul, saling colek, teman-teman. Silih berganti sensasi itu, teman-teman. Saya berusaha untuk menetralkan bagaimana caranya. Ternyata saya di situ dapat ilmu pelajaran, teman-teman. Segala sesuatunya, kalau kita pengen berani dan pengen bisa, yaitu satu kuncinya, Allahumma paksa, teman-teman. Dan saya yakin, teman-teman, kalau hanya teman-teman itu hanya penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, teman-teman, walaupun sensasinya sangat horor, teman-teman, yakin, teman-teman akan sembuh. Dan teman-teman itu sehat sebetulnya. Teman-teman itu sehat. Jadi walaupun sensasi dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, teman-teman, entah itu bagian dalam, bagian luar yang terasa colek-colek, kalau menurut dokter berapa kali kita bolak-balik ke rumah sakit, Bapak itu hanya asam lambung saja. Asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Dan itu semuanya tidak perlu dikhawatirkan. Ternyata daripada asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, yang terutama yang diasah cuma 2, teman-teman. Satu, mental kita, yang kedua anxiety kita, teman-teman. Ya mau tidak mau, kita satu belajar cuek tentang sensasi, belajar masa bodoh tentang sensasi. Jangan berpikir tentang sensasi, jangan berpikir tentang anxiety. Kita bebasin, teman-teman, bebasin. Jangan sampai kita ruangan terbatas cuma gara-gara anxiety, teman-teman. Nah, kunci yang sekarang saya bikin tema, bahasanya begini, teman-teman ya. Kunci yang bikin saya tema ini untuk kali ini, teman-teman, agar kita itu sembuh total daripada asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, dan kita itu udah capek. Bahkan ada yang sampai sekian tahun, ya, ada yang 2 tahun, 3 tahun, mau sampai kapan? Inilah kunci ketika pola pikiran negatif itu datang, teman-teman. Cara mengalihkannya, yang pertama kita benar-benar masa bodoh, teman-teman. Dan kedua, tanamkan suatu keyakinan bahwa kita tidak apa-apa. Kenapa bisa berbicara kita itu tidak apa-apa? Karena menurut dokter sendiri, kita itu dikatakan sudah diponis, sudah diagnosa sama dokter, sama ahlinya, yaitu Bapak itu hanya asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Bayangkan, teman-teman. Itu lah, saya nih, teman-teman, saya sudah luka, saya udah iritasi, teman-teman. Bayangkan, saya nih yang paling parah, luka, iritasi, asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, dan lambungnya udah ada luka, udah ada iritasi. Katanya saya bisa sembuh, teman-teman. Nyatanya saya bisa sembuh. Jangan ketergantungan, teman-teman. Jadi kalau selama kita diobatin, tapi kalau mentalnya kita dianggurin, tidak diasah mental kita, tidak diasah, tidak diperbaiki anxiety kita, ya rusak. Mau sampai kapan kita ketergantungan pakai obat dan sebagainya, teman-teman. Tapi tolonglah, teman-teman. Untuk saat ini, mau sampai kapan lagi? Ayo, teman-teman. Makanya kenapa saya bikin channel, saya bikin namanya motivasi, agar teman-teman itu sebetulnya saya ingin meyakinkan kepada teman-teman bahwa sesungguhnya teman-teman itu sehat, teman-teman. Badan itu sehat. Wajar kalau semua kita mau makan ada sensasi, karena apa? Kita punya trauma. Bisanya kita terkena trauma, teman-teman, karena kita punya anxiety. Karena kita punya anxiety, yaitu punya penyakit cemas yang berlebih. Makan ini belum apa-apa takut. Makan ini takut, yang dirasa dikit pada takut. Padahal nggak apa-apa. Orang kurang tidur juga nih, kepala bagian belakang sakit, bagian telinga itu nyot. Udah nggak enak banget. Begitu, teman-teman. Maka itu wajar-wajar aja. Terus lama kita pergi jauh. Pagi nggak sarapan, teman-teman ya. Pagi nggak sarapan nih. Pagi nggak sarapan. Terus sampai jam 11 kita belum makan. Itu terasa pusing, teman-teman. Keluar keringet dingin. Udah keluar keringet dingin, terus tremor. Yang mempunyai anxiety itu pikirnya beda, teman-teman. Jangan-jangan gue mau mati nih. Jangan-jangan saya ini mendekati kematian. Itu yang punya anxiety. Tapi orang yang nggak punya anxiety, ya sudah biasa-biasa aja. Itu bedanya, teman-teman. Contoh, BAB mencret. Nah, orang mau perbedaan yang BAB mencret dengan orang yang punya anxiety psikomatis dan orang yang tidak punya anxiety psikomatis, teman-teman. Ya, kalau orang yang nggak punya anxiety psikomatis, dia mencret biasa aja, cuek. Nah, nanti juga sembuh, selesai. Kita dulu tuh ngalamin dulu itu. Nah, ini justru sembuh. Tapi orang yang punya anxiety ketika BAB-nya mencret, ketika BAB-nya berbusa, waduh, jangan-jangan saya
ada ininya nih, jangan-jangan saya penyakitnya begini-begini bla 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 bla, macam-macam itu nih orang punya anxiety psikomatis teman-teman. Itu dulu yang saya rasakan teman-teman. Makanya perbedaannya hanya satu di situ. Perbedaannya begini nih teman-teman. Ketika kita mau pergi jauh-jauh, ketika kita mau pergi suatu keramaian, ya belum apa-apa orang yang punya anxiety dia mengatakan, "Gue takut." Takutnya kenapa? Takut jalan kenapa-kenapa. Takut di sana nanti ada apa-apa, nanti rumah sakit jauh, nanti saya kalau ada apa-apa nggak ada nolongin. Nanti kalau ada nolongin saya matinya mati mendadak dan sebagainya. Itu yang punya anxiety. Buang. Tapi orang yang punya anxiety cuek aja, pergi-pergi aja. Dia masa bodoh nggak kepikiran karena yakin semuanya udah. Tuh, di situ jangan mendatangkan suatu sensasi, dan sensasi itu teman-teman kalau pengen tahu, sensasi itu bisa timbul dan datang hadir kepada kita itu teman-teman, itu dengan kitanya sendiri, kesalahan kita sendiri. Kenapa? Karena kita seharian teman-teman selalu berpikir tentang sensasi teman-teman, bukan berpikir tentang sehat, bukan berpikir bagaimana caranya saya itu sehat, bagaimana cara saya itu sembuh, dan saya itu yakinkan pada diri sendiri bahwa saya itu tidak apa-apa. Begitu. Kalau teman-teman berpikir tentang sensasi lagi, nanti bagaimana, diratapi lagi, sensasi lagi, ya hilang timbul teman-teman. Gimana mau sembuh? Sembuh mah sembuh teman-teman. Tapi lama teman-teman, makanya ada yang 4 tahun, 5 tahun, karena dia selalu berpikir tentang sensasi, bukan berpikir tentang sembuh. Ada yang bilang, ya Kang saya juga pengennya sembuh Kang. Ya sembuhnya kan bukan di omongan. Sembuh itu bukan di mulut. Sembuh itu metode-metodenya jalankan. Terus jangan berpikir, buang berpikir tentang sensasi. Sakit kepala dikirain kanker. Begitu. Itu dulu saya teman-teman. Sakit dada dikirain jangan-jangan saya jantung. Tuh, padahal apa? Otot teman-teman. Otot bagian bagian atas, bagian depan ini karena suka menahan si asam lambung itu reflux, itu wajar, kenceng, tegang. Jadi sakit teman-teman, sehingga nembus sampai balikat belakang. Buktinya apa? Saya di bolak-balik di EKG aman jantungnya. Alhamdulillah teman-teman. Nah itu makanya tolonglah teman-teman untuk penderita asam lambung anxiety psikomatis yang dikatakan yang manut lah, yang nurut lah. Kenapa? Jalankan metode-metodenya. Saya kepengen teman-teman itu sembuh, ya Allah. Pengen teman-teman itu lebih semangat lagi, jalankan metode-metodenya. Buang anxiety-mu dengan caranya pagi berjemur. Berjemur itu kalau kita memang masih kuat berjemur teman-teman, jangan diem, gerakan sambil jalan kaki 30, kalau nggak sanggup 30 menit, 15 menit teman-teman. Setiap hari. Saya pun yang sekarang sudah sehat teman-teman, saya masih olahraga teman-teman. Untuk antisipasi lagi juga, kalau orang yang rajin olahraga, untung juga enak juga buat badan sendiri, bukan untuk orang lain teman-teman. Begitu. Jadi saya jalankan seperti itu. Kenapa? Biar teman-teman cepat sembuh. Mau sampai kapan kita murung terus teman-teman? Mau ke pengajian takut. Mau ada saudara ada hajatan kita nggak bisa. Mau sampai kapan kita gitu terus meratapi? Lihat anak-anak kita, lihat suami kita, lihat istri kita, lihat keluarga kita, lihat kakak adik kita, lihat tante om kita, lihat teman-teman kita yang mereka itu sangat mengharapkan kita sembuh. Nah, mereka sudah berapa puluh orang teman-teman dari saudara selalu men-support agar kita itu sembuh. Dari kitanya juga, kalau memang benar-benar teman-teman yang sudah mendukung untuk kita sembuh, teman-teman harus lebih semangat lagi teman-teman. Yakin teman-teman itu pada dasarnya sehat. Pada dasarnya sehat walafiat. Yang bikin sakit itu karena anxiety kita, pikiran kita yang selalu cemas, yang selalu berlebih tentang sesuatu yang belum terjadi. Itu saja masalahnya. Nah, untuk teman-teman, untuk penderita asam lambung anxiety psikomatis, tolong teman-teman. Jadi biar teman-teman itu bisa bisa lebih semangat lagi, biar bisa mendekati sembuhnya. Begitu teman-teman. Jadi bahasanya jangan suka murung, hindari rebahan, hindari meratapi. Kalau sudah murung, dia akan terus berbahan. Kalau menikmati berbahan, kalau sudah rebahan, dia akan ngelamun pikirannya kemana-mana. Otomatis sensasi akan datang dan hilang timbul. Selalu colak-colek. Seperti itu aja teman-teman. Dan itu dikatakan sensasi itu datang. Aturan sensasi itu tidak datang kepada kita teman-teman. Bisa saja datang hadirnya sensasi karena dari kita sendiri yang selalu berpikir tentang resiko. Waduh, jangan-jangan saya contoh ada suara burung yang mau tandanya orang meninggal, kita sudah khawatir. Akhirnya apa? Jantung berdebar kencang. Itu pola kamu sendiri, itulah perilaku kamu sendiri. Sensasi itu aturan tidak timbul dan tidak ada sebetulnya gitu teman-teman. Bisanya ada dan bisanya timbul karena dari kitanya sendiri yang tidak bisa menjaga pola pikir yang baik teman-teman. Gitu. Terus cemasnya datang, akhirnya keluar keringat dingin, tremor. Nah, dari mana aturan dia tidak terjadi tremor? Karena pola pikir kita sudah jangan-jangan kita sendiri yang bikin. Jadi sakit itu siapa salahnya? Kita sendiri yang tidak bisa mengalihkan pola pikir.
Makanya ketika ada sensasi, cuekin aja, masa bodoh, yakin tidak akan terjadi apa-apa. Itu saja teman-teman. Jadi jangan khawatir ketika sensasi itu datang. Aturan sensasi itu tidak datang, bisa jadi datang karena dari kita sendiri teman-teman. Jadi kalau solusinya gimana Kang? Solusinya biar sensasi datang, biarin cuek aja, bodoh amat. Hari ini mau terjadi apapun manis pahitnya sudah saya terima. Tapi karena kita yakin sudah ada diagnosa dokter teman-teman bahwa kita itu hanya penyakit asam lambung, GERD, anestesi psikomatis, aman teman-teman. Apa sih yang harus ditakutin? Nggak ada. Gitu. Dan penyakit asam lambung, GERD, anestesi psikomatis bukan merupakan penyakit berbahaya. Jadi teman-teman harus semangat. Dan teman-teman tuh sehat. Udah jangan mikirin anestesi jangan mikirin sensasi teman-teman. Cuekin, bismillah, insya Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman, karena waktu saya sudah sore ini, udah mau maghrib teman-teman. Jadi mudah-mudahan video-video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nanti saya akan lanjut lagi untuk bikin video-video lagi, yaitu seputar asam lambung, GERD, anestesi psikomatis, insya Allah. Yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelek dari saya pribadi. Al insan makan khotowan nisan. Saya manusia biasa, termasuk salah dan hilaf, jadi mohon maafnya barangkali salah-salah kata yang kurang berkenan di hati antum semuanya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.